Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar modal syariah. Langsung saja penjelasannya. Topik pembahasan itu ada 6. Yang pertama definisi, yang kedua karakteristik, yang ketiga perkembangan pasar modal di Indonesia, yang keempat instrumen pasar modal syariah Indonesia, yang kelima resiko berinvestasi di pasar modal, yang keenam strategi pengembangan pasar modal syariah. Definisi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal menurut beberapa ahli, yang pertama Dahlan Simata 2004, sesuatu tempat yang terorganisasi dengan efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Yang kedua Tijipto Darmajik dan kawan-kawan tahun 2000, pasar untuk pembagian instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Yang ketiga Kashmir 2008, pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Topik yang kedua itu ada karakteristik. Secara faktual, pasar modal pada dasarnya menjalankan dua fungsi secara simultan. Pertama, fungsi ekonomi dengan mempertemukan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kedua, fungsi keuangan, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan sarana investasi bagi investor. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, terus memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Terus ada lagi investasi yang memberikan potensi keuangan risiko bagi yang diperhitungkan melalui keterbukaan likuiditas dan diverifikasi investasi. Dan yang terakhir ada membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Meskipun secara resmi pasar modal syariah diluncurkan pada tahun 2003, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Dinareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memadu investor yang ingin dananya secara syariah. Terus instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal prinsipnya adalah surat berharga efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti uang, right, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Terus dalam transaksi yang mengandung unsur dilarang, yaitu yang pertama najsi, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua bai al madum, yaitu melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki.
Dan yang ketiga ada insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Efek-efek syariah menurut fatwa: yang pertama, saham syariah; yang kedua, efek beragun syariah, aset syariah; yang ketiga, reksadana syariah; yang keempat, obligasi syariah atau sukuk; yang keenam, ada waram syariah; dan yang terakhir ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Resiko berinvestasi di pasar modal: yang pertama, resiko daya beli atau purchasing power risk; yang kedua, resiko pasar atau market risk; yang ketiga, resiko bisnis atau business risk; yang kelima, ada resiko tingkat bunga atau interest rate risk; yang keenam, resiko likuiditas atau liquidity risk. Strategi pengembangan pasar modal syariah: terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.